Shalom anak-anak, untuk materi hari ini kita ketemu lagi di pelajaran kimia, yaitu tentang menghitung pH larutan. Sekali lagi kita mau terus berdoa ya, supaya COVID-19 itu segera berlalu dari negeri kita ini, dan kita bisa segera ketemu lagi di sekolah, belajar seperti biasa ya, seperti bulan-bulan yang sudah kita lalui di sekolah beberapa waktu yang lalu. Oke, kita masuk dalam materi terakhir di bab asam dan basa, yaitu menghitung pH larutan. Di sini saya sudah membuat catatan ya, yaitu pengelompokan asam dan basa. Jadi, kalau secara garis besarnya, asam dan basa ini dikelompokkan menjadi, untuk yang asam dulu ya, itu berarti asam, ada asam kuat, ada asam lemah. Kemudian untuk yang basa juga sama, ada basa kuat dan basa lemah. Nah, ini bedanya apa? Tentu saja untuk penghitungan pH larutan untuk asam kuat dan asam kuat sama basa kuat itu lebih mudah. Nah, bagaimana kita tahu itu asam kuat atau basa kuat, atau asam lemah atau basa lemah? Nah, ini kalian hanya perlu menghafal beberapa nama asam kuat dan basa kuat. Untuk asam kuat itu contohnya adalah HCl. Ada 3 contoh di sini ya, HCl, HNO3 dan H2SO4. Jadi jikalau dalam soal kalian menemukan bahwa yang diketahui adalah 3 di antaranya, nah, salah satu di antara 3 ini menurut saya itu artinya berarti soalnya tentang asam kuat. Tapi kalau selain dari 3 nama ini berarti itu tentang asam lemah. Begitu juga dengan basa kuat. Basa kuat yang perlu kalian hafalkan itu juga cuma 3, yaitu NaOH, KOH, dan BaOH 2 kali, bacanya begitu ya. Nah, jadi bedanya apa sih antara asam dan basa? Jadi untuk berikutnya, namanya asam, entah itu asam kuat atau asam lemah, itu masih selalu di sini ada H, ya. Di sini juga H, di sini juga H. Ya, itu aja secara ringkas yang akan saya jelaskan. Kemudian kalau basa itu mesti adalah OH. Ini OH, ini KOH, berarti OH-nya yang kita lihat, kemudian BaOH 2 kali. Di materi sebelumnya kan saya sudah ajarkan pada kalian tentang nama-nama unsur ya. Berarti kalau NaOH itu kan terdiri dari Na plus dan OH min, artinya begitu. Atau saya beri penjelasan di samping ini. Asam itu berarti H plus ini jika sudah dipecah ya. Kemudian basa berarti OH min. Jadi itu yang perlu kalian pelajari. Yang pertama tadi adalah menghafal asam kuat dan basa kuat. Kenapa ini dibedakan? Karena nanti pada penghitungan asam kuat dan basa kuat itu menghitungnya lebih mudah daripada asam lemah. Rumusnya juga berbeda. Kemudian asam untuk berikutnya ionnya itu namanya H+. Untuk basa ionnya itu namanya adalah OH-. Gitu ya. Kita akan langsung masuk dalam penghitungan. Saya nggak akan terlalu lama di materi hari ini. Kemudian ini ada 2 rumus untuk menghitung pH larutan. Yang pertama adalah menghitung konsentrasinya dulu, menghitung konsentrasi H+ atau OH-nya. Jadi nanti caranya di dalam soal yang diketahui itu tidak langsung H+ atau OH-nya, nggak semuanya yang diketahui H+-nya atau OH-nya, maksud saya begitu. Jadi kalau tidak diketahui konsentrasi H+-nya atau OH-nya, maka kita harus menghitung terlebih dahulu konsentrasi H+ atau OH-nya, itu langkah pertama. Dan yang langkah kedua baru kita menghitung pH larutannya, begitu ya. Nah, ini saya sudah beri keterangan di sini. H+ itu adalah ion asam, OH- adalah ion basa, begitu ya. Entah itu asam kuat atau asam lemah, tetap H+. Basa kuat atau basa lemah itu OH-. Nah, ini rumusnya ada 2. Yang basa sendiri, asam juga sendiri. Ini saya tulis yang asam dulu, asam kuat ya. Asam itu berarti H+, rumus konsentrasinya itu berarti A dikali M asam. Nanti keterangannya akan saya sampaikan buat kalian. Kemudian basa atau konsentrasi OH- itu berarti B
B kali M basah. Ya, apa itu A? Saya kasih keterangan di bawahnya. A itu adalah valensi asam. Nah, valensi asam ini maksudnya jumlah H+ yang dihasilkan. Contoh misalkan tadi ada asam kuat ya, asam kuat itu HCl, HNO3 sama H2SO4. Jadi contohnya kalau HCl, H+-nya ini kan yang dihasilkan ada 1, terus HNO3, H-nya yang ini yang dihasilkan hanya ada 1, berarti A-nya yang ini A-nya 1, yang ini A-nya juga 1. Tapi kalau yang ini H2SO4, H-nya yang dihasilkan ada 2, berarti nanti kalian tulis A sama dengan 2. Gitu maksudnya ya. Yuk lanjut. Kemudian M asam. Apa itu M? M itu adalah konsentrasi larutan asam kuat ya. Kemudian B, apa itu B? B itu adalah valensi basah. Saya kasih contoh lagi. Tadi asam basah kuat adalah NaOH, terus KOH dan BaOH 2 kali. OH ya, yang kita lihat. Berapa OH yang dihasilkan? 1, berarti B-nya 1. Ini juga KOH. Berapa OH yang dihasilkan? 1, berarti B-nya 1. Kemudian yang ini. Nah, ini OH yang dihasilkan ada 2, berarti B-nya adalah 2. Itu caranya ya. Kemudian selanjutnya M basah. M basah itu berarti adalah konsentrasi larutan basah kuat. Nah, gitu ya. Ini saya kasih tanda dulu. Artinya ini adalah penting. Silakan kalian catat di catatan kalian masing-masing ya, karena ini materi yang penting yang pasti nanti saya akan keluarkan juga di soal PLT. Ya, untuk berikutnya, yang pertama menghitung konsentrasi H+ atau aminnya. Nah, yang kedua, jika tadi adalah asam dan basa kuat, yang sekarang adalah asam dan basa lemah. Berarti rumusnya ini berbeda dari asam dan basa kuat yang tadi. Untuk yang asam atau H+, itu sama dengan Ka kali M asam. Ya, sama-sama, jadi dibaca sama-sama. Kemudian untuk basah, berarti OH- sama dengan Kb kali M basah. Nah, yang tadi sudah kalian pelajari adalah M asam sama M basah. M itu berarti adalah konsentrasi. Ya, kalau M asam berarti konsentrasi larutan asam lemah berarti ya. M basah berarti konsentrasi larutan basa lemah. Yang belum kita ketahui adalah Ka dan Kb. Oke, apa itu Ka? Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah. Nah, ini nanti biasanya diketahui di soal ya. Itu tetapan sebuah ketetapan kayak apa ya, sebuah angka yang memang sudah diketahui di soal. Kalau Kb itu berarti tetapan ionisasi basa lemah. Ini juga pasti sudah diketahui di soal. Oke, ini saya kasih tanda dulu, artinya bahwa ini rumus penting ya, kalian sudah dapat rumus. Jadi untuk asam dan basa kuat itu cuman A kali M asam, ini B kali M basa. Kemudian kalau asam dan basa lemah di akar ya, Ka kali M asam, Kb kali M asam. Oke. Berikutnya, rumus berikutnya adalah menghitung pH dan pOH. Jadi jika konsentrasi ion H+ atau ion OH- sudah diketahui, baru kita bisa menghitung pH dan pOH. Apa itu pOH? Kalau pH ini berarti ada asam biasanya ya. Kemudian kalau pOH ini biasanya pada basah.
Oke, keterangan tambahan yang harus saya sampaikan pada kalian adalah jikalau nanti di soal yang diketahui adalah basa, berarti kamu menghitungnya POH. Nanti kan yang di soal yang ditanyanya PH, berarti cara menghitungnya adalah tinggal kamu kurangkan dengan 14 ya. Karena saya tulis dulu di sini. Karena PH ditambah POH itu sama dengan 14. 14 artinya larutan netral ya. PH 14 itu PH netral. Oke, kita masuk dulu. Untuk menghitung pH atau pada asam, itu rumusnya adalah min log. Ketemu lagi dengan logaritma. Min log H plus. Nanti saya ajarin ulang contoh soalnya. Terus untuk basa POH berarti min log OH min. Ini ya fisika matematika itu memang bisa dipisahkan. Nah, ini saya kasih beberapa rumus, ada 6 rumus ya. Oke, kita langsung masuk dalam contoh soalnya aja. Nah, contoh, hitunglah konsentrasi OH min pada larutan basa lemah 0,01 molar dan Kb ketatan ionisasi basa ya 10⁻⁶. Nah, nanti langkah-langkahnya silakan kalian ikuti seperti cara yang saya ajarkan. Pertama, kamu tulis dulu ini diketahui apa? Basa lemah, berarti tulis dulu di sini, berarti basa lemah ya. Berikutnya adalah apalagi yang diketahui, 0,01 molar, berarti itu apa? Konsentrasi larutan basa lemah, berarti apa? MB ya. MB itu 0,01 molar ya. Ini kita buat jadi pangkat. 0,01 molar itu artinya 10 pangkat berapa? Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti 10 pangkat min 2. Ini ya, 10 pangkat min 2 molar. Jadi selalu diubah dulu jadi pangkat. Kemudian KB, tetapan ionisasi basa lemah, 10 pangkat min 6. Ya, terus yang ditanya adalah hitung konsentrasi OH min. Ini ya, berapa? Dan jawabannya di sebelahnya aja. Tadi rumusnya apa? Untuk OH min basa lemah di akar ya, akar KB kali M basa. Ini misalkan rumusnya ditulis dulu, berarti sama dengan akar KB nya adalah 10 pangkat min 6, M basanya ini ya 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 2. Yuk, matematika. Kalau perkalian, tanda kali itu pangkatnya berarti ditambah. Berarti 10 pangkat. Nah, berarti 10 pangkat berapa? Min 6 ditambah min 2. Berarti min 8 ya. Kamu utang 6 terus utang 2. Jadi utang 8. Nah, bagaimana caranya mengakarkan 10 pangkat min 8? Kalau diakar itu berarti pangkatnya tinggal dibagi 2 aja. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat min 4 molar. Gitu, satuannya juga molar. Udah, jawabannya udah tinggal itu. 10 pangkat min 4 molar, atau kalau kita buat dalam desimal menjadi 10 pangkat min 4, artinya di belakang koma ada 4 angka. Berarti 0,1, 2, 3, 4. Udah, jadi jawabannya. Caranya seperti itu ya. Yuk, sekarang kita masuk dalam contoh kedua. Nah, ini sekarang hitunglah pH larutan H2CO3 0,01 molar dan Ka 10/5. Seperti tadi caranya kita hitung, tulis dulu yang diketahui ini apa. H2CO3. H2CO3 itu asam atau basa? Asam ya, karena bukan OH, ini berarti asam. Kemudian kita selidiki lagi ini asam lemah atau asam kuat. Tadi asam kuat itu cuma ada 3, yaitu HCl, HNO3, sama H2SO4. Berarti H2CO3 itu termasuk asam lemah. Berarti tulis dulu di sini, ini adalah asam lemah. Tulis asam lemah. Kemudian 0,01 molar itu berarti konsentrasi ya. Asam lemah berarti Ma.
0,001 molar. Kita ubah ke pangkat, ini ada 3 angka di belakang koma, berarti 10 pangkat min 3 molar. Kemudian Ka 10 pangkat min 5. Apa Ka tadi? Tetapan ionisasi asam lemah ya. Berarti Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah pH larutan. pH larutannya berapa? Oke. Langkah pertama tadi kita harus hitung apa dulu? Konsentrasinya. Konsentrasi H+, karena ini asam lemah, maka kita harus hitung dulu konsentrasi H+-nya. Ya. Dari situ ya. Nih kita hitung dulu konsentrasi H+. Asam lemah ya. Berarti H+ sama dengan, kalau lemah pakai akar ya, berarti akar Ka kali M asam. Ini berarti sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3. Ingat ini contoh 1 tadi, kalau tanda kali berarti pangkatnya ditambah, jadi 10 pangkat utang 5 ditambah utang 3, jadinya utang 8, berarti 10 pangkat min 8 ya. Bagaimana cara membagi bilangan pangkat? Bagaimana? 10 pangkat min 8 kalau di akar, ini kan akar pangkat 2, berarti tinggal dibagi 2. Min 8 dibagi 2 berapa? Min 4. Berarti H+-nya, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 4. Gitu. Langkah berikutnya setelah konsentrasi H+-nya diketahui, kita menghitung pH. Ya. pH-nya itu rumusnya adalah min log K plus gini ya, berarti sama dengan min log 10 pangkat 4. Nah, jadi sebenarnya nanti cara penghitungannya saya tahu kenapa jawabannya saya akan ajari kalian kenapa jawabannya segitu. Tapi kalau udah seperti ini langsung aja kalian jawab 4 ya, tinggal ambil angka ini aja. Nah, kalau kalian kepo dari mana ini caranya nih? Oke, saya jelaskan. Berarti ini ya, min log 10 pangkat min 4. Jadi ini udah jawabannya ya sebenarnya. Ini saya cuma jelasin aja ini asalnya dari mana. Asalnya adalah ini kalau logaritma ada pangkat di belakang, pangkatnya kita pindahkan ke depan. Artinya minus dikali minus 4. Berarti jadinya min 4 terus log 10 gitu. Jadi min 4 pindah ke depan dan dikalikan tanda minus ini ya. Kemudian log 10. Nah, di sini di sini tuh harusnya ada angka. Bisa 2 log, 3 log, 5 log dan seterusnya. Nah, tapi jika di atas ini tidak ada angka, ini artinya angkanya adalah angka 10. Jadi mana bisa tahu begitu Miss ya, kalau logaritma mengaturannya begitu, bisa dipertanyakan sejarah dan asal usulnya ya. Jadi memang seperti itu adanya. Nah, terus logaritma, jikalau angka yang di atas ini dengan angka yang di sebelah kanannya ini angkanya sama, entah itu 2 log 2, 3 log 3, 5 log 5 dan seterusnya. Jikalau angka ini dan ini sama, ini boleh dicoret, artinya jawabannya 1 gitu ya. Jadi saya tulis dulu di sini 1, kemudian min dikali min 4 jadinya plus 4, jadinya begini, 4 kali 1 sama dengan 4 atau sama dengan 4. Jadi langsung aja kalian jawabnya. Jadi kalau misalkan min log 10 pangkat min 7, udah jawab aja 7 begitu ya. Udah, itu aja, sekian penjelasan dari saya. Nanti silakan kalian mengerjakan soal latihan yang ada, langkah-langkahnya sudah saya ajarkan. Kalian pasti bisa ngerjainnya karena saya nggak ngasih soal yang terlalu susah. Oke, begitu aja. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal latihan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.